Iya. Oke, kalau udah akad itu udah berapa lama akadnya? Oh, kemarin. Oke, assalamualaikum Pak Sabari, Pak Teddy. Kebetulan kami sekarang bersama dari Kemenag Pusat, ya Pak Sabari. Beliau menjabat sebagai bidang pengawasan dan halal. Kemudian Pak Teddy juga ini dari Kabupaten Sumedang. Beliau juga sudah membantu, ya, memberikan energi untuk bagaimana warung sate Rajas Gaul bisa memiliki sertifikat halal. Dan di samping Pak Teddy ini Pak Haji R. Sunaria, beliau adalah pemilik warung sate Rajas Gaul. Sepak terjangnya udah cukup lumayan Pak Haji, ya. Kami lanjut ke masalah pelaku usaha dan halal Pak Haji, Pak Sabari. Ini hubungannya MUI dengan Kemenag tuh gimana Pak? Ya MUI itu dalam hal ini tetap terlibat dalam terbitnya sertifikat halal. Ya. Karena fatwa halal harus terbit dari MUI. Amin. Malah LPH dari LPPOM MUI sebagai LPH pun itu terlibat di situ. Hanya pendaftarannya sekarang secara undang-undang memang harus lewat Kementerian Agama, lewat BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Tapi nanti auditornya bisa dari LPPOM MUI, bisa dari LPH yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya LPPOM MUI kan sudah diterbitkan sebagai memang LPH yang sudah diakui oleh pemerintah, LPPOM MUI. Kemudian nanti fatwa halalnya dari hasil audit itu ke fatwa halal. Ya. Fatwa halal terbit, nanti baru bisa diterbitkan sertifikat halalnya dari Kementerian Agama, khususnya dari BPJPH. Saya sangat tertarik Pak dengan program ini, ya, karena memang identik dengan Indonesia itu mayoritas Muslim, ya. Bagaimana label halal ini atau sertifikat halal ini bisa diperlakukan oleh semua pelaku usaha Pak. Dan ini rencananya kapan Pak diperlakukan secara global? Kalau secara undang-undang yang sudah diterbitkan dan ada turunannya peraturan Menteri Agama untuk pangan, makanan dan minuman, untuk makanan dan minuman itu di Oktober 2024 itu batasnya sudah harus bersertifikat wajib, halal. ya? Wajib. Ya. Itu sudah mandatorinya seperti itu. Makanya saya senang dengan Pak Haji Ed yang punya warung Rajas Gaul sekarang sudah memulai dari sekarang untuk melakukan sertifikat halal terhadap rumah makannya. Ini kesadaran pelaku usaha ini yang kita harapkan, Pak. Kesadaran pelaku usaha untuk dia menerbitkan mendapatkan sertifikat halal dari sekarang sudah mengajukan. Dan saya juga sudah senang sudah daftar lewat halal, ya. Iya. Lewat Satgas Halal Pak Teddy, ya. Iya. Sudah Satgas Halal Kabupaten yang diberikan ke halal, kemudian sudah terbit surat tanda daftarnya juga, dan sudah mendapatkan juga sudah daftar ke LPPOM MUI sebagai lanjutannya, dan sudah berakad ikrar, ya. Jadi harapan saya Pak, setelah nanti bisa terbit sertifikat halalnya, setelah nanti hasil audit mendapat fatwa halal dari MUI misalnya dan terbit sertifikat halalnya, harapannya adalah selaku pelaku usaha menjaga komitmen kehalalan. Kalau di sini kan rumah makan ini kan bahan bakunya tentunya daging. Bagaimana penyembelihan itu dilakukan secara halal karena di situ dahulunya. Itu di situ kita jaga benar kehalalan itu sehingga terus halal, karena kan bukan hanya sekarang sertifikat itu 4 tahun. Berlakunya nanti 4 tahun. Nah, berlakunya sesuai undang-undang 4 tahun. Setelah 4 tahun Bapak berkomitmen halal bisa diperpanjang lagi sehingga terus, dan mudah-mudahan harapannya ini akan meningkatkan keyakinan keamanan masyarakat muslim mengkonsumsi di sini sehingga bisa menaikkan juga omset dari pelaku usaha. Kan itu Pak, harapan kita seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sabari atas petua-petuanya yang menjadikan suatu motivasi atau support pada pelaku usaha yang lain. Kemudian saya bergeser ke Pak Teddy.
dari Kemenag Kabupaten Sumedang. Sejauh mana Pak Dedi persiapannya untuk menyongsong Oktober nanti bahwa sertifikat halal itu diwajibkan? Kita di Sumedang, khususnya di Kemenag kami, memang terus berkoordinasi Pak. Kita dengan atasan di Kanwil, dengan Satgas wilayah, juga dengan teman-teman di pusat. Apalagi kita sekarang kedatangan dari teman-teman dari pusat, dari pengawasan. Nah itu menjadikan tenaga kita Pak, nantinya ke depan yang minimal kita bisa memotivasi teman-teman di pelaku usaha. Dan sebetulnya kami pun punya tenaga Pak. Di setiap kecamatan itu kita punya tenaga 8 orang, yaitu penyuluh agama Islam non-PNS. Nah, sebetulnya itu kita bisa manfaatkan untuk menjadi corong tentang tadi menyongsong 2024 itu. Mereka bisa menjadi corong kita Pak. Nah itu. Yang sekarang alhamdulillah ya Kemenag Kabupaten Sumedang punya tenaga karena dengan keluarnya PMK tahun 2021, nah itu salah satu yang kendala selama ini itu karena kita kadang-kadang menjadi bisu ketika ditanya berapa sih angka yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha. Itu yang kadang-kadang kita bisu. Sekarang udah ada pelatihan keuangannya, tarifnya, itu kita tidak akan bisu lagi. Mungkin ini Pak Dedi, dengan cara apa nanti untuk mensosialisasikan program ini Pak Dedi? Ya mudah-mudahan nanti kita berbicara dengan pimpinan. Nah kita pimpinan tadi bisa melalui, kita kan tadi punya penyuluh agama Islam, itu melalui majelis taklim ataupun bisa melalui misalkan kumpulan-kumpulan pelaku usaha, paguyuban. Nah, gitu, paguyuban pelaku usaha. Seperti kan kalau hotel sudah ada, terus restoran sudah ada. Nah mudah-mudahan nanti pengusaha kecil pun sudah mulai paguyuban, sehingga kami lebih mudah memberikan sosialisasinya gitu, karena tidak harus keliling Sumedang. Cukup ke tempat-tempat asosiasi melakukan kumpulan gitu. Apakah di sini dianjurkan atau disarankan untuk membentuk suatu paguyuban untuk berkumpulnya para pelaku usaha? Itu kami dari Kemenag sangat menganjurkan, karena ini memudahkan juga bagi pelaku usaha, karena belum seluruh pelaku usaha melek informasi, melek IT. Nah, dengan adanya paguyuban itu kan akan memudah mereka, karena sekarang itu kan pendaftaran ada mulai bulan Mei kan, informasi itu kan sudah mulai online Pak. Jadi pelaku usaha sendiri yang melakukan pendaftaran. Jadi bukan lagi, tidak perlu lagi datang ke Kemenag. Artinya cukup di balik meja kasir mereka melakukan pendaftaran. Terima kasih atas semua saran petunjuknya. Yang terakhir buat Pak Haji Edward Sunarias sebagai pemilik warung Sate Rejak Gaul. Pak, saran-saran dari beliau ya, dari Pak Sabari, dari pusat, dari Pak Dedi. Menurut Pak Haji gimana Pak? Alhamdulillah, saya senang banget dengan kedatangannya Bapak dari tempat pusat juga dari kabupaten. Mudah-mudahan ini suatu penghargaan buat saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan apa yang dianjurkan oleh bapak-bapak khususnya dari Sumedang, juga khususnya dari pusat. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan anjuran-anjuran yang harus kita laksanakan demi menuju mempunyai sertifikat izin halal. Mudah-mudahan siap melaksanakan semua yang bapak-bapak anjurkan. Kemudian Pak Sabari, ini sudah konteksnya mungkin untuk mengakhiri, tapi sudah menikmati Pak ya. Menurut terasa ya, Bapak satenya sate ayam sapi dan kambingnya atau sopnya Mantap lah. Alhamdulillah. Mantap lah. Alhamdulillah. Sampai kalau lihat pengunjung di rame kan. Alhamdulillah. Ya. Yang terakhir Pak Haji, saran-saran apa atau bentuknya kebanggaan Pak Haji sebagai salah satu warung Rejak Gaul yang akan memiliki sertifikat halal. Alhamdulillah, saya udah proses ini walaupun baru datang dari pusat. Mudah-mudahan cepat lancar semua, juga pasakan-pasakan saya, kuliner saya ini masuk di lidah pelanggan semua, juga bisa masuk ke semua kalangan, atas bawah atas,
Saya insya Allah akan, kalau udah masuk di lidah pelanggan, saya akan jaga kualitas, juga izin komitmen halalnya, terutama itu dalam segala hak, segala cabang, segala posisi, insya Allah saya akan tata dengan yang udah dianjurkan oleh bapak-bapak dari Depag Sumedang juga pusat. Juga saya bisa, insya Allah, kalau diwajibkan itu tahun 2024 mudah diharuskan, diwajibkan buat semua pengusaha restoran, warung-warung kecil juga harus mempunyai izin halal. Insya Allah saya bisa membujuk, bisa damai-damai di sini. Saya insya Allah akan menjadi pelopor di Kabupaten Sumedang. Ya. Oke, mungkin saya akhiri dulu Pak Haji, Pak Ledi, Pak Sabari, bincang-bincang saat ini. Mudah-mudahan Bapak nanti di perjalanan selamat sampai tujuan. Terima kasih kunjungannya. Mudah-mudahan semuanya dilancar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Metro TV, kami sudah berbincang dengan bidang pengawasan pelaku usaha dan halal, kemudian didampingi oleh salah satu karyawan dari Kemenang Kabupaten Sumedang, dan tanah kita itu pemilik warung Sadar Gaul, Bapak Ayat Sumarja. Tadi juga berbincang-bincang bahwa kewajiban sertifikat halal itu akan didorong mungkin bulan Oktober sekarang semuanya. Usaha kuliner atau warung makan harus memiliki sertifikat gaul yang artinya akan memberikan jaminan terhadap konsumen dan pelanggan. Mudah-mudahan warung Sadar Gaul menjadi pelopor, ya, menjadi pilot project untuk diikuti oleh kalangan pelaku-pelaku usaha yang lainnya. Terima kasih, Metro TV menyiarkan. Ya, terima kasih Pak. Pak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji sebagai pemilik warung Sadar Gaul, ya, ada beberapa perizinan yang sudah ditempuh, ya, dari mulai rumah pemotong hewan, kemudian sekarang menginjak sertifikasi halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Artinya, kalau sertifikat halal ini sudah terbit, Pak Haji, ini Pak Haji merupakan salah satu pengusaha yang taat kepada aturan, dan mungkin menghimbau kepada para konsumen, ya, untuk tidak takut, untuk tidak segan, ya, untuk tidak berangan-angan bagaimana, karena apa yang diproduksi oleh warung Sadar Gaul itu betul-betul halal, dan itu termasuk dagingnya, ya, baik daging sate, daging kambing, atau daging sapi dan daging ayam. Alhamdulillah, saya laksanakan, jalankan mulai tahap awal sampai tahap sekarang hampir beres untuk memenuhi sertifikat halal. Yaitu untuk di warung Sadar Gaul juga saya menghimbau kepada teman-teman, semua pengusaha makanan, restoran, rumah makan, mau izin rumah potong. Pertama-tama saya kan rumah potong dulu, rumah potong hewan. Soalnya warung sate itu kan bahan bakunya daging. Jadi paling utama didulukan tuh rumah potong hewan. Kalau mudah-mudahan lancar semua. Juga saya himbaukan kepada semua teman-teman pengusaha kuliner, pengusaha rumah makan, warung nasi, coba kita ikuti jejak saya ini, jangan segan, jangan ragu melaksanakan untuk memperoleh sertifikat halal. Itu suatu kewajiban buat semua pedagang, pembisnis, orang-orang yang jual makanan. Jadi sekarang tuh tambah nyaman, di warung Sadar Gaul semuanya dijamin halal.